Awalnya kami yang ada di sini semua itu awalnya perusak, pengebom, dan juga pemotas. Ekowisata bahari adalah konsep wisata yang mengandalkan daya tarik sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pemanfaatannya, ekowisata bahari ini memerlukan masyarakat sekitar untuk aktif di dalam pengelolaannya. Fungsi dari keterlibatan masyarakat di dalam konsep ekowisata bahari selain berfungsi sebagai penyedia jasa atau guide ya untuk lokasi wisata, juga untuk agen pengawas lingkungan, sehingga daerah yang termasuk dalam daerah ekowisata bahari adalah bisa digunakan sebagai zona inti pemulihan sumber daya ikan-ikan yang ada di laut. Kemudian untuk laut sendiri bisa dikatakan laut apabila memiliki 3 hal. Yang pertama adalah mangrove, lamun, kemudian terumbu karang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mangrove dan terumbu karang ini dari tahun ke tahun mengalami tekanan yang luar biasa dari aktivitas manusia. Nah, dengan adanya ekowisata bahari yang berbasis masyarakat, ini tentu akan menjaga dan memulihkan kembali untuk ekosistem mangrove dan terumbu karang yang ada. Tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan skill dalam pembuatan media pembelajaran untuk pengajar di lingkungan Universitas Airlangga. Dan untuk sasaran dan target dari pembuatan video pembelajaran ini adalah pada khususnya untuk mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, dan pada umumnya untuk masyarakat untuk lebih mengenal di tengah keterbatasan pandemi COVID-19 ini. Dan diharapkan video ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan yang lebih terkait pembuatan transplantasi terumbu karang, kemudian kegiatan masyarakat di lingkungan Bangsering Underwater ini, dan juga terkait konsep pengelolaan ekowisata bahari yang baik. Untuk pembuatan transplantasi itu kami itu biasanya itu ada cara 2. Yang pertama itu bisa pakai pipa pralon, dan yang kedua bisa pakai cor. Nah, yang pipa pralon itu biasanya kami itu buat edukasi untuk anak-anak sekolah dan juga sampai mahasiswa juga, dan juga untuk buat umum. Jadi ketika ada tamu yang ke sini, kami itu tawarkan untuk mentransplant terumbu karang di sini supaya mereka itu juga mengetahui untuk cara penanaman terumbu karang itu sendiri. Nah, kalau untuk media cor kami itu buat dari awal-awal dulu. Itu di sini kan air lautnya itu suka gelombang. Jadi kami itu biasanya pakai cor supaya ketika ada gelombang besar itu bisa enggak terbalik. Tapi kalau yang dari pipa pralon, kalau pas gelombang besar itu bisa terbalik. Jadi kalau di sini sebenarnya itu kurang cocok untuk media pralon karena di sini rentan rentan gelombang. Namun kalau untuk pendidikan edukasi untuk anak sekolah dan juga mahasiswa untuk pengertian aja itu bisa kami lakukan. Namun itu pun kami itu harus diikat seperti itu di dalam air supaya aman dari gelombang juga seperti itu.
Nah, tujuan untuk transplantasi itu sendiri, kita untuk mengganti ekosistem yang telah rusak. Karena di sini kan, apa tadi itu yang saya ceritakan, sering gelombang dan juga itu bisa menyebabkan karang-karang rusak. Nah, namun kalau kita itu ditanemin lagi, itu nanti akan berkembang bagus lagi seperti itu. Terus kenapa kami itu harus menanam karang lagi? Karena awalnya kami itu juga ngerusak ekosistem yang ada di Bangsering ini sendiri. Awalnya kami yang ada di sini semua itu awalnya perusak, pengebom dan juga pemotas. Nah, kami itu merasa berdosa. Kenapa kami itu menanam terumbu karang lagi untuk mengganti dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dari awal dulu, dan juga biar diikutin oleh penerus-penerus kami dan anak-anak cucu kami begitu. Nah, manfaat dari penanaman karang itu sendiri, terumbu karang di sini itu semakin perkembangannya semakin pesat dan juga ikan-ikannya semakin banyak. Dan untuk mata pencarian ikan di sini kami itu tidak jauh lagi. Kalau dulu kami itu sebelum kami itu peduli sama lingkungan, kami itu kerjanya jauh-jauh sampai ke Sulawesi, Maluku. Nah, ketika kami melakukan transplantasi, jadi ikan-ikan yang awalnya dulunya itu sudah hilang, sekarang sudah mulai kembali lagi dan ikan-ikannya semakin banyak. Nah, terus kami itu di sini memang di area konservasi itu sendiri kami tidak dilakukan untuk penangkapan ikan di situ, karena di konservasi itu kami untuk pengembangan ikan-ikannya. Jadi kalau sudah lepas dari wilayah yang kami konservasi, kami bisa mengambilnya. Nah, dulunya kami itu ketika melakukan transplantasi itu pro dan kontra. Jadi masyarakat itu tidak 100% itu menyetujui karena anggapan waktu itu tidak ada manfaatnya. Karena kami sebagai nelayan awalnya itu kami tidak tahu apa sih manfaat transplantasi itu. Apakah itu bisa hidup semakin tinggi karang itu atau gimana, awalnya tidak tahu. Nah, di situ timbul pro dan kontra karena kami ada penyekatan pelarangan untuk aktivitas nelayan itu sendiri. Jadi dulu saya sendiri pun sebelum kami itu masuk ke kelompok nelayan, kami itu juga menolak dengan adanya penanaman terumbu karang itu. Karena dengan adanya penanaman terumbu karang itu, jadi mata pencarian kami itu seakan-akan itu di petak-petak, awalnya seperti itu. Nah, namun ketika saya itu masuk ke kelompok nelayan, nah di situ kami baru mengerti apa manfaat terumbu karang itu sendiri, apa manfaat konservasi itu sendiri. Yang kami lakukan, kami memahami itu dengan memahaminya di dalam kelompok itu sendiri. Nah, di situ di kelompok kami dikasih masukan dan arahan, jadi kami jadi paham apa untuk konservasi itu sendiri tujuannya kemana, seperti itu. Jadi di tempat kami ini sebenarnya bukan murni pariwisata ya, tapi di tempat kami itu adalah area konservasi awalnya. Nah, dengan ketelatenan kita merawat konservasi, membuat konservasi seperti ini, akhirnya terjagalah yang namanya terumbu karang. Dan perawatan terumbu karang, penanaman terumbu karang, pembuatan karang buatan, akhirnya menjadilah daya tarik wisata. Jadi pariwisata ini adalah salah satu bonus dari konservasi ini. Iya, jadi kalau saya menceritakan tentang latar belakang kami, ini sangat sedih, Mas. Karena latar belakang kami itu adalah masyarakat pesisir, masyarakat nelayan yang ada di Desa Bangsering ini hampir semua itu adalah perusak, Mas. Itulah kita mencoba, sebelum itu kita mencoba bagaimana ekosistem yang ada di sini itu kembali. Karena
kenapa saya berpikir ekosistem itu supaya kembali lagi ke Banyuwangi, terutama ke Bangsering, karena pekerjaan kami sudah tidak di Banyuwangi lagi, Mas. Kita bekerja sampai ke Alor, ke Sulawesi, ke semuanya, ke NTT, NTB ini sudah meluas sampai ke sana gitu loh. Jadi dengan berpikirnya kita bagaimana kita kembali lagi seperti dulu. Zaman saya waktu kecil. Mencari ikan itu tidak harus jauh, tapi di lokasi kita sendiri. Nah, disitulah saya mencoba bersama teman-teman, kita mencoba bagaimana masyarakat ini mulai sadar. Kita mencoba untuk mengumpulkan masyarakat di sini supaya penangkapan ikan itu berubah menjadi ramah lingkungan. Kita kumpulkan beberapa masyarakat nelayan yang semuanya para perusak, itu kita mengumpulkan 100 orang. Yang tergabung di kami hanya 21 orang. Lah, 21 orang inilah yang kita bina supaya mau merubah pola tangkapnya mereka. Karena saking semuanya kita fasilitasi, dari perizinannya, dari stop pungli, dari alat tangkapnya kita fasilitasi, akhirnya mereka mau berubah. Dan orang-orang yang dulunya menolak karena merasa kelompok ini sudah mulai jalan, mereka masuk satu persatu. Karena sudah mulai merasa dilindungi, merasa dibina, akhirnya masuk satu persatu. Kita mencoba yang namanya membangun namanya zona, Mas. Kita tidak kenal namanya konservasi dulu. Kita kenal adalah zona. Zona ini adalah hanya beberapa meter, 50 meter persegi. Itu takat bulan namanya, Mas. Kita manfaatkan takat bulan ini dengan titik namanya zona. Lah, kita rawat, kita jaga, kita rawat, dan alhamdulillah zona ini berkembang. Lah, disitulah tahun 2010 kita mencoba mulai penanaman terumbu karang. Dan kita menerapkan namanya, kita punya program namanya Marine Education. Pendidikan tentang laut, kita masuk kepada sekolah-sekolah. Mengajak anak-anak sekolah ikut menanam terumbu karang, program-program itu yang kita terapkan. Dan akhirnya banyaklah yang mengikuti jejak-jejak kita, dan kita dikenal bahwa oh, Bangsering ini di sana ada cara penanaman terumbu karang. Kita itu seperti itu. Menanamlah di sana, dan terumbu karang buatan, akhirnya karang yang kita jaga, karang yang kita tanami itu berkembang sangat pesat sekali. Kan bagus sekali. Dan disitulah jadi daya tarik wisata. Banyak wisatawan yang masuk, kita mulai menyewakan alat snorkeling. Mereka sudah mulai menyewa alat snorkeling. Lah, disitulah mulai berkembangnya pariwisata. Berarti kalau dengan konsep kita di awal adalah konservasi, pariwisata ini adalah bonus buat kami sebagai penggerak konservasi. Jadi klinik hiu ya, kita tidak hanya sekedar menjaga alamnya saja, tapi ekosistemnya juga kita jaga. Salah satunya adalah hewan. Lah, hewan hiu ini, ikan hiu ini kan masih belum dilindungi nih. Tapi kita mengajarkan kepada nelayan ikan-ikan yang hampir punah, bagaimana kita bisa menjaganya itu. Nah, kita ngajari kepada teman-teman bagaimana hiu ini populasinya supaya tidak punah, gitu loh. Jadi kita rawat dengan cara kita, dengan manual kita, tidak ada dokternya, Mas, di sini. Tapi cara kita hanya pakai, mohon maaf ya, pakai super tetra aja sih. Kita oleskan ke yang luka-luka itu. Kita jaga, kita rawat, kita kasih makan. Tapi kita beli kepada nelayan supaya mereka mau menjual hewan ini daripada dibunuh, terus dibuang nanti akan jadi buruan predator-predator ikan di sana, maka kita beli. Kita rawat, nanti kalau sudah sembuh baru kita lepas kembali. Jadi fish apartemen ini fungsinya banyak, Mas, banyak fungsi. Yang pertama adalah fish apartemen ini adalah rumah ikan yang ikan-ikan kecil itu tidak sampai dimakan oleh predator. Terus kedua, di situ ada rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai ini seperti ini ada rumbai-rumbainya ya. Lah, itu bisa tempat bertelurnya ikan. Bisa tempat makannya ikan. Jadi ikan bertelur menetas, dia tidak akan sampai dimakan oleh ikan yang lebih besar. Maka mereka akan bersembunyi di fish apartemen ini. Jadi fungsinya itu buat ikan ya. Yang kedua, fungsi fish apartemen ini dia juga menahan ombak.
ombak ini bisa ditahan, ombak bawah ya, yang biasanya kalau lepas di laut di pesisir, di situ biasanya menggerus pasir. Lah, ini bisa ditahan oleh fish apartemen supaya tidak abrasi gitu loh. Yang ketiga, ini biasanya juga akan menahan arus bawah supaya terumbu-terumbu karang yang ada di bawah itu tidak sampai tertutup oleh pasir. Kita sudah sering menanam ya, kalau vegetasinya kita tanami cemara. Tapi kalau di vegetasi yang agak ke tengah itu kita tanami mangrove. Lah, itu sangat penting sekali, Mas. Karena mangrove ini banyak fungsi, tidak hanya sekedar tempat bertelurnya ikan. Jadi mangrove ini tempat bertelurnya ikan. Yang kedua, bukan hanya menahan abrasi, tapi juga mangrove ini berfungsi sebagai, jadi yang air ini bisa menjadi tawar. Lah, ini juga banyak fungsinya. Jadi mangrove ini sangat penting, fungsinya dengan hampir sama dengan terumbu karang. Kalau terumbu karangnya ada di laut, tapi kalau mangrove-nya itu harus di darat, Mas. Jadi supaya ini berimbang. Gitu loh. Maka kalau mangrove ini kebanyakan kan di bawahnya pasti rame ikan-ikan kecil. Lah, itu sama dengan fungsinya di fish apartemen. Tempat bertelurnya ikan, tempat mencarinya ikan-ikan kecil di sana gitu. Itu fungsinya sangat luar biasa kalau mangrove ini, Mas. Makanya saya lebih sedih lagi kalau ada beberapa masyarakat kalau seenaknya sendiri memotong mangrove itu gitu loh. Karena ini sangat penting bagi kehidupan yang ada di laut. Ayolah kita saling menjaga satu sama lain, terutama perusakan-perusakan yang ada di laut kita, Laut Bangsering. Bukan hanya di Laut Bangsering ya, kita adalah sifatnya umum, Mas. Bagaimana untuk menjaga ekosistem yang dulunya punah supaya kita kembali lagi. Dan di kami itu pun juga tidak hanya di konservasinya, Mas. Kita bergerak juga di bank sampah. Konservasi ada hubungannya enggak dengan sampah? Sangat ada, Mas. Karena sampah-sampah plastik, apalagi sudah berupa pariwisata seperti ini, hampir semua masyarakat adalah yang masuk ke tempat pariwisata pasti menggunakan sampah, pasti menimbulkan sampah. Karena kalau dulu, sebelum ada bank sampah, dulu kita menyelam setiap hari Jumat, itu di bawah sampahnya luar biasa, Mas. Jadi itu juga mengganggu kepada terumbu karang. Jadi upaya kita bagaimana masyarakat itu sadar tentang sampah aja dulu. Kalau mungkin mereka sadar akan konservasi mungkin agak sulit, tapi mereka sadar kepada sampah dulu lah. Itu yang harus kita terapkan karena sampah dengan konservasi ini sangat bersinggungan gitu. Itu harapan kami kepada masyarakat, yaitu mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan kita masing-masing.